Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke search engine-nya masing-masing ya. Bisa ke browser, bisa ke Chrome, kemudian cari Museum Nasional. Nanti masuk ke webnya. Terus di sini ada berita yang paling atas. Scrolling ke bawah, nanti di sini ada virtual tour. Nah, tinggal start virtual tour. Kemudian ikutin aja, bisa digerak-gerakin pakai jari mau ke kanan atau ke kiri. Untuk pindah tempat teman-teman bisa pakai ikutin tanda panah itu ya, yang warna biru tuh. Bagus banget kan, ini suasana di luar, di daerah halaman depan museumnya. Nah, jadi Museum Nasional ini sering juga disebut Museum Gajah ya. Ya, untuk menemani teman-teman tur, Ibu akan menceritakan buat Museum Nasional yang sebenarnya bisa dibaca di webnya ya. Jadi, eksistensi museum ini diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavias Genootschap Pankunsten en Wetenschappen. Nah, ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada masa itu, di Eropa Tengah terjadi revolusi intelektual atau the Age of Enlightenment, yaitu di mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752, di Haarlem, Belanda, berdiri suatu perkumpulan ilmiah Belanda. Nah, hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia atau Indonesia, Jakarta dulunya ya, untuk mendirikan organisasi sejenis. Nah, si Batavias Genootschap yang tadi itu merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah, serta menerbitkan khas penelitian. Lembaga ini mempunyai semboyan Ten Nutte van het Algemeen atau untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, salah satu pendiri lembaga ini yaitu ZCM Radermecher. Dia menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar, suatu kawasan perdagangan di Jakarta Kota. Ia juga menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang amat berguna. Sumbangan Radermecher ini yang menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Nah, selama masa pemerintahan Inggris di Jawa, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Oleh karena rumah di Kali Besar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society. Dulu disebut Gedung Société de Harmonie. Nah, bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Sekarang, di tempat ini berdiri kompleks gedung Sekretariat Negara di dekat Istana Kepresidenan. Jumlah koleksi milik BG terus meningkat hingga museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum. Pernah dipakai untuk markas Ken Petai di masa pendudukan Jepang dan sekarang Departemen Pertahanan dan Keamanan. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Rama yang kelima dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadangkala disebut juga Gedung Arca,
karena di dalam gedung memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Pada tahun 1923, perkumpulan ini memperoleh gelar Koninklijk karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah sehingga lengkapnya menjadi Koninklijk Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Pada tanggal 26 Januari 1950, namanya diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu, sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 092/0/1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Kini, Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Jadi itu dia tadi about museumnya ya. Mohon maaf kalau misalkan artikulasi ibu ketika mengucapkan bahasa-bahasa asing kurang tepat ya, soalnya keterbatasan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa akses di websitenya langsung museumnasional.or.id. Ada sebuah kejadian lucu ketika kami pertama kali mengunjungi museum, yaitu ketika kami mencoba kopi di kantin museum. Jadi waktu itu ibu memesan latte, sedangkan ayah memesan cappuccino. Nah, yang bikin unik itu di atas kopi cappuccino ayah tuh ada cengkeh. Jadi rasanya bener-bener entah bener-bener rasa kopi atau entah ya unik lah, pokoknya nggak bisa dideskripsikan, dan itu sangat benar-benar berkesan buat ayah. Selain itu juga kami sempat menonton video atau film yang diputar oleh museum. Dari sekian banyak orang yang datang, akhirnya hanya tersisa 4 orang waktu itu, dan kami akhirnya diberi buku tentang museum gitu, karena karena tetap stay menonton dari filmnya dari awal sampai akhir. Oh, ini ternyata ada mapnya ya, jadi bisa lebih cepet. Kita mau lihat apa, tinggal klik di poin yang warna-warni tadi. Ini keramik ya, di bagian keramik. Pertama kali ibu datang ke Jakarta, waktu itu diajak oleh ayah ke Kota Tua, dan kita juga mampir ke museum-museum yang ada di sana. Nah, sejak saat itu ibu jadi ketagihan. Wah, ternyata seru ya wisata museum. Akhirnya dari sejak saat itu kita sering banget datang untuk melakukan wisata edukasi, kayak mampir ke museum, ke tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Pokoknya seru banget deh. Dengan biaya masuk yang murah, wisata museum ini selain menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang budaya Indonesia, di sini kita juga bisa merasakan pengalaman kegiatan-kegiatan yang seru. Contohnya kayak membatik, terus tiap weekend selalu ada kegiatan-kegiatan yang berbeda. Untuk bisa mengikuti jadwalnya, teman-teman bisa follow Twitter dari museum ini. Jadi biasanya di sana akan update tentang kegiatan-kegiatan museum. Pokoknya seru banget. Ibu sangat mengapresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dengan adanya inovasi tentang kunjungan virtual ini. Museum digital ini benar-benar keren banget. Ini juga bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang di luar daerah yang nggak bisa datang ke Jakarta langsung, tapi pengen banget masuk ke Museum Nasional. Bener-bener keren banget. Cuman di sini akan lebih bagus lagi jika keterangannya bisa diakses. Misal ketika kita klik di Arca atau di Prasasti, itu di sana ada keterangannya. Jadi tidak hanya melihat dari view museum objek ya, tapi juga dari si fotonya itu bisa langsung ada keterangan. Itu bakal jauh lebih baik banget. Sejauh ini gimana perasaan teman-teman bisa virtual tour ke Museum Nasional? Seru kah? Serasa datang ke museum langsung kah? Ya, kita harus berterima kasih kepada Bapak Menteri. Terima kasih Mas Menteri, dengan adanya inovasi baru ini, kami yang sedang melakukan isolasi diri akibat pandemi corona jadi merasa sangat terhibur. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi baru yang bisa memfasilitasi anak-anak belajar dan bisa menjangkau ke semua daerah yang ada di Indonesia.
Nah, sekian virtual tour dari Ibu. Untuk lebih serunya lagi, teman-teman bisa akses sendiri di rumah. Mudah-mudahan terhibur juga ya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat menemani anak di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.